Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandra Faradilivian dengan NIM 24063. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah BASDA 2, yaitu di pertemuan ke-6 implementasi trigger dalam MySQL. Jadi di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kelima itu sama implementasi trigger dalam MySQL juga, cuman di pertemuan kali ini itu lanjutannya, jadi nanti ada logging, audit log. Oke, langsung aja. Jadi ini itu mengimplementasikan trigger pada MySQL dalam konteks pengelolaan data dalam sistem database marketplace yang telah dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi lanjutin ya. Oke, langsung aja. Nomor 1 ini yaitu menjelaskan sintak dasar trigger. Nah, ini jelasin sintak dasar yang meliputi struktur umumnya, penggunaan before after, penggunaan event insert, update, delete, dan penggunaan old dan new. Sertakan juga dengan contoh sederhana. Oke, ini saya sudah buka code yang sebelumnya, yang di pertemuan kelima di video kemarin minggu lalu. Jadi untuk membuat trigger itu kalau sintaksnya itu pakai create trigger terus diikuti dengan nama triggernya apa. Jadi gampang banget, itu sintaks SQL nya itu create trigger diikuti sama nama triggernya. Kemudian tentuin eventnya. Nah, eventnya kan banyak. Eventnya sendiri itu ada before insert, ada after insert, after delete, before delete, itu macam-macam. Jadi tentuin dulu, kemudian on tabelnya apa, kemudian for each row. Jadi for each row ini ngasih tahu ke database-nya untuk setiap baris yang ada di tabel itu kasih eventnya untuk triggernya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Terus setelah sudah istilahnya deklarasi triggernya, baru ekspresinya yang mau dijalanin apa. Nah, untuk itu kita bikin dulu begin sama end nya. Nah, nanti di dalam begin sama end itu adalah yaitu ekspresinya, kayak mau ngapain, mau update, mau insert atau delete, itu bebas. Atau melakukan pengecekan kayak gini, itu juga bisa. Nah, ini contohnya juga ada ya. Ini update nih. Nah, kayak gitu. Di sini juga bisa bikin variabel dulu, deklarasi, terus ini query. Ya, jadi sama kayak query biasanya lah. Jadi di dalam sini tuh query expressionnya lah yang pengen dijalanin di triggernya kayak gitu. Jadi gampang banget. Kemudian untuk penggunaan old dan new, itu contohnya ini ya. Ini di baris 10 sama 11. Ini kan ada old.qty. Qty ini quantity. Ada old quantity sama new quantity. Nah, old quantity itu saya contohin, itu ada di order items. Nah, ini. Jadi old itu data yang sudah ada di tabel. Kayak gitu. Nah, sementara yang new itu adalah data baru yang di insert. Entah itu di insert atau di update kayak gitu. Contoh kayak misal ini. Ini kan ada masukin data ke tabel orders. Ke kolom user ID, status order, sama total amount. Nah, value-nya ini 1 page sama 50.000 itu masuk ke new. Kayak gitu. Sementara old itu data yang sudah ada di tabel. Kayak gitu. Jadi gampang banget buat ngingetnya. Buat memahaminya juga gampang banget. Jadi old yang ada di tabel, new itu data barunya. Entah itu insert atau update kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Gampang banget. Oke, itu penjelasan singkat tentang trigger ya, dasar trigger. Ya, lanjut ke nomor 2, itu studi kasus penggunaan trigger untuk audit log. Nah, di sini
bikin sistem audit log ya buat marketplace. Jadi nanti untuk mencatat aktivitas perubahan data yang terjadi pada database, kayak siapa yang melakukan perubahan, operasi apa yang dilakukan, waktu terjadinya perubahan kapan, terus data sebelum sama data barunya tuh kayak gimana. Nah, ini ada fungsinya untuk keamanan data, kepatuhan sistem, sama analisis permasalahan. Nah, ini nomor 2 ini ada kaitannya sama nomor 3. Jadi nomor 3 ini implementasinya. Nah, ini di nomor 3 itu harus mencatat aktivitas insert, update, sama delete. Nah, data yang dicatat minimal ya, itu ada nama tabel, jenis operasinya, waktu, terus ini data lama sama data barunya. Nah, ini disimpan tabel khusus, misalnya audit log kayak gitu. Oke, untuk kasus ini saya coba biar gampang ke products, ke tabel products. Jadi saya mau nyimpan audit logs, entah itu insert, update, delete ke tabel products. Oke, untuk itu saya bikin tabel audit log update products log. Nah, di sini nanti ada misal ID lognya itu auto increment, terus tadi ada minimal nama tabelnya. Jadi tabelnya apa, misal 25, terus old data sama tadi new data ya. Sini varchar sama, terus 1 2 3 4 5. Oke, jenis operasinya ya. Oke, ini saya tambahin 2, misal eventnya apa, entah itu update, delete, atau insert, misal 255. Di sini misal log add, ini date. Oke, ini untuk struktur tabel sederhananya ya, buat yang update kayak gini. Jadi ini bisa saya save. Oh, apa, sebentar. Oke, ini U. Jadi U ini untuk update. And then table is in reserve keyword. Oh, ini table name. Oke, itu untuk yang update. Oke, saya coba bikin ya di yang sini baru. Jadi bisa create, trigger, misal update product log. Di sini before after ya, after update on products for each row, kayak gitu. Ini untuk apa namanya, deklarasinya. Tapi sebenarnya nanti langsung di sini aja di tabel products. Oke, bentar. Nih, products di trigger nanti ya. Nah, kemudian untuk ekspresinya n, jadi saya langsung aja masukin aja datanya, insert into tadi update products log ya, nama tabelnya. Nah, update products log ya, benar. Jadi tadi update products log itu strukturnya ada table name,
terus old data, new data, terus eventnya sama log add ya. Oke. Kemudian di sini values-nya misal ini ke tabel products, terus old datanya dari old product name, karena di tabel produknya ini ya product name, terus new product product name, kemudian eventnya yaitu update, terus di sini pakai now ini kayak function ya buat ngambil tanggal sekarang, sama kayak yang ini, sama yang kayak di pertemuan sebelumnya. Oke, ini bisa saya copy paste. Titik koma. Oke, tabel products, trigger ini tadi after update, ini untuk namanya. Oke, saya oke, semisal saya ingin update ini Mercedes, ini misal Mercedes, saya ubah jadi Mercedes-Benz, coba ya, saya ubah jadi Benz, saya oke, berhasil, ini jadi Mercedes-Benz yang di sini. Nah, masuk juga, jadi dapat lognya ya. Jadi di tabel apa, products, old datanya apa, Mercedes, new datanya Mercedes-Benz, benar, eventnya update, log add-nya ini tanggal sekian lah ya, tanggal 18 bulan 3 2006. Itu contoh buat yang update untuk lognya ya. Terus kemudian saya contohin lagi yang insert. Jadi saya coba bikin tabel, ini insert product log, di sini log ID-nya sama auto increment, di sini misal tabelnya apa, tabel name-nya ini 255, di sini new data. Kenapa new data? Nggak ada old data karena insert. Jadi insert kan nggak mungkin ngambil data sebelumnya, data yang ada di tabel sebelumnya. Jadi new datanya apa? Ini saya masukin. Kemudian eventnya ya. Eventnya sama satu lagi log add-nya. Ini date. Oke, saya save. Oke, ada. Ini untuk tabel insert product log-nya. Insert ya sekarang. Oke, saya coba buat lagi di sini. Mungkin saya copy paste. Sini. Ini apa? Oh, oke, ini insert. Saya ganti insert nama triggernya. Untuk ini after insert on products it's raw, benar. Nah, ini tinggal old datanya yang dihapus. Table name. Oke, yang ini oke, sama ya, sama kayak yang update, cuman bedanya nggak ada old data. Oke, saya coba tambahin lagi triggernya. Tadi namanya ini, kemudian expressionnya ini, saya coba go. Oke, berhasil. Ke browse. Oke,
saya coba tambah ya, langsung di sini. Misal saya ingin nambah produk name-nya, namanya Toyota. Kemudian kategori ID-nya misal saja 1, misal sini toko Sentosa, price-nya misal 50 juta, terus stoknya 100. Di sini saya coba go. Oh, ada old data. Sebentar. Oke, sebentar. Default value old data. Sebentar, saya cek lagi triggernya yang insert. Oke, ini insert. Oh ya, nama tabelnya lupa diubah. Tadi insert product log, jadi ini diubah juga. Insert, yang ini insert tabelnya products, ini after insert. Oke, saya coba tambah lagi Toyota ID 1, misal Makmur, Tuaga 456, 50 juta, ini 100. Saya go. Oke, datanya masuk, data baru. Kita buka lognya. Sebentar, insert product log. Nah ini ya, ada. Jadi masuk lognya. Misal saya coba ubah datanya Toyota Gazoo Racing gitu, misal saya go. Nah ini update ya, berarti di update mana log. Nah ini ada. Oke, misal saya insert lagi, misal Nissan, kategorinya samain, shop ID-nya misal Sentosa, harganya misal 20 juta, stoknya 50. Oke, datanya masuk nih, terus di insert product lognya. Nah ada juga. Oke, itu untuk contoh log insert. Sekarang yang delete. Oke, untuk delete saya coba bikin tabel lagi. Ini namanya delete. Misal ID lognya atau increment, terus table name-nya sama kayak tadi. Terus di sini misal old data. Nah, varchar 25. Di sini eventnya apa, terus sama log add-nya date. Nah, sama kayak tadi, sama kayak yang insert log, cuman kalau yang di insert log kan kita nyimpennya new data karena data baru yang disimpan, data baru yang pengen di track. Nah kalau delete itu old datanya, jadi data mana yang dihapus kayak gitu. Oke, ini saya save event. Oh ya, 255. Oke, ID lognya primary key. Oke, sudah. Oke, ini yang insert, yang delete. Saya bisa mungkin di sini lah ya, saya copy paste di sini
delete, ini after delete on products sama, nah ini delete ya, insert into tabelnya tadi delete gitu ya, delete product log tabelnya. Nah ini tadi old data, ini juga old, jadi ngambil data yang lama, ini delete. Oke, coba ke trigger, terus ini tadi namanya delete, ini after delete karena dieksekusinya setelah di delete ya, setelah dihapus. Kemudian ini saya copy paste. Oke, bisa. Oke, misal saya ya pengen hapus yang Nissan ini, Nissan tadi ya, saya delete. Oke, berhasil dihapus. Nah ini dapat ya, masuk ke lognya. Misal saya Aston Martin, saya delete, nah masuk lagi ke lognya, jadi dapat nih kayak historinya. Jadi di tabel produk datanya apa, yaitu Aston Martin sama eventnya delete sama tanggal delete nya kapan. Nah itu contoh audit log ya, penggunaan audit log, contoh implementasi trigger untuk audit log. Oke, itu tadi. Oke, sudah. Tadi sesuai ya, tadi ada nama tabelnya, ada jenis operasinya tadi ada, waktu perubahannya ada, waktu kayak ini logatnya, ini yang delete, ini yang insert ada, ini yang update ada juga, terus data old sama data new. Nah ada semua ya, ini old data sama ini data buat yang update, yang insert tadi new datanya, data apa yang masuk, untuk yang delete data apa yang di delete gitu. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke, di nomor 4 itu buat sebuah trigger yang melakukan otomatisasi pembaruan data pada sistem transaksi marketplace. Jadi setiap kali terjadi penambahan data pada detail transaksi, maka sistem harus secara otomatis memperbarui total nilai transaksi pada tabel transaksi utama. Ya, trigger harus memastikan bahwa nilai total transaksi selalu terupdate secara otomatis berdasarkan detail transaksi yang ditambahkan. Jadi ekspektasinya real time ya. Itu ada di berarti order ini ya, di tabel order. Nah ini ada order ID-nya, user ID-nya, statusnya, total amount, terus order items-nya ini ada produk ID, order, quantity-nya berapa, nah gitu. Oke, berarti saya coba kemarin yang ini, nah, tapi setiap kali ada penambahan data ya. Oke, saya coba di sebentar, terus oke, berarti kita kasih trigger di order items-nya. Oke, saya bikin saya di bawah sini lah ya. Sini misal create trigger
misal nama triggernya insert order item kayak gini. Sebentar, items. Oke. Kemudian di sini berarti after insert eventnya on orders, berarti karena kita ingin nambahin tabel ordersnya itu kan, nambah harga sesuai kuantitinya for each row. Oke, di sini bikin cn. Oke. Nah, di sini berarti harapannya kalau ada order baru di sini, berarti nanti kan bikin dulu ordernya. Ordernya kita bikin dulu, kemudian sama ini masukin data ininya. Oke, sebentar. Oke, berarti di tabel order items kan ada order ID yang ikutin order, ada produk. Nah, produk ini nanti bisa ketahui berapa kuantitinya. Oke, misal berarti di sini kita ambil dulu datanya, select di sini price ya, price from products where ID produknya sama dengan old product ID. Product ID ya. Product ID. Jadi saya ingin ngambil harganya berapa. Oke, select price, kemudian nanti kita tambahin ini. Jadi pertama-tama kita bikin dulu insert into orders, tabel orders, ada user ID-nya, misal user ID, terus status order, kemudian sama total amount. Nah, nanti total amount ini dari hasil kuantitinya dikalikan sama barangnya ini, harga barangnya. Oke, total amount, terus tadi balik lagi ke order items. Oke, kita bikin dulu deklarasi dulu, bikin variabel declare misal amount integer buat nyimpen amountnya ya. Kemudian set amount itu new kita ya dikali dengan price. Nah, nanti di sini values-nya jangan lupa titik koma. Values-nya misal user ID-nya 1, status ordernya misal pending. Nah, di sini amount, ya kan? Oke, kalau sudah order items, order ID-nya. Oke, ini misal saya ambil produk ID ya.
Jadi di sini insert, oh enggak, gini aja. Nah, jadi nanti kalau ada data yang saya masukin, nah ini. Jadi kalau misalnya nanti saya masukin data order itemsnya, jadi kan nanti saya masukinnya product ID-nya apa, kemudian quantity-nya berapa, nah nanti ditangkap, dikalikan, kita masukkan ke in orders. Oke, sebentar saya cek lagi, karena ini di order items berarti ya product ID-nya oh ini new harusnya new product ID ya. Jadi nanti ngambil dari inputannya product ID, kemudian kita kalikan. Oke, kita coba tambahin di order items triggernya, namanya tadi insert order items, sini after insert, terus ini coba go, oops, not allowed to return a result from trigger. Oke, bentar, sebentar. Oke, sebentar. Not allowed. The following query has failed create trigger. Before insert. Oh, ini harusnya after. Sorry. Oke, kemudian not allowed to return a result from result. Sebentar, apa yang salah? Sebentar. Orders, sebentar. Jadi memperbarui ya. Kalau memperbarui sebentar. Sebentar ini berarti insert into orders. Oke. Berarti ini harusnya update ya. Coba update orders. Set orders itu total amount sama dengan amount. Saya coba
where order ID sama dengan order ID. Oke. Oke, saya coba copy paste. There is no auto in insert trigger. Sebentar. Order ID. Sekarang there is no auto in insert trigger. Oke. Berarti sebentar. Berarti kan misal kita tambahin dulu ordernya. Insert ID-nya misal ini. Status ordernya misal pending. Ini gak bisa karena ini bisa. Oke, coba. Ini 0 ya. Jadi ini after update harusnya. Saya ambil dulu. Ini product ID, set quantity-nya. Coba ini saya copy paste lagi. After update. Ini harusnya update berarti. Oke. Saya coba go. Not allowed. Sebentar. Mungkin saya declare p price integer untuk p price. Saya go. Oke, bisa. Jadi tidak bisa mentah-mentah nge-return ini ya, price. Oke, saya coba tambah, misal insert. Di sini order ID-nya berapa? 5005 ya. 5005. Produk ID-nya misal tadi Mercedes 53, kuantitinya misal saya beli 2. Artinya harganya kan tadi berapa? 1 juta. Kalau beli 2 berarti kan 2 juta. Oke, saya go. Oke, 5005, sorry. Oh ya benar. Nih 5005. Kemudian ini total amount-nya belum update. Oke. Set total amount
Oh ini di price harusnya. Saya coba ke sini lagi. Saya go. Ini saya delete. Ini masih tetap ya 5005. Saya insert. Order ID nya tadi 5005, produk ID nya 53, Mercedes Benz ya, harganya 1 juta di 2. Oke, saya coba go. Ups, gak bisa juga. Price snapshotnya. Oh, berarti kita masukin dulu price snapshotnya, baru dikalikan. Oke. Kita berarti oke, sudah. Coba gini. 5005. Produk ID nya 53 di 2 tadi 1 juta. Kapan? Oke, ini pasti ada muncul ya. Oke. Ini coba insert into sebentar, ini update ya. Oh ya, update, sorry, insert. Oke, sebentar, update ya. Misal di sini 2, 3. Muncul ya. Iya, tadi nggak bisa karena actionnya update. Dari sini update ya, memperbarui. Jadi sesuai harganya 1 juta kan, 1 juta, terus beli 3, jadi harganya total maunya 3 juta, benar nggak? Ya benar. Oke, selesai. Itu untuk nomor 4. Terus lanjut ke soal terakhir, nomor 5, yaitu trigger notifikasi transaksi. Jadi buat trigger yang memberikan notifikasi atau pesan ketika transaksi melebihi 200.000 ya. Ini 200.000 ya. Ya. Jadi notifikasi dapat berupa penyimpanan pesan pada tabel notifikasi atau pesan informasi yang dapat digunakan untuk monitoring transaksi. Oke. Ini gampang aja. Misal di sini saya bikin tabel notifikasi order item lah ya. Di sini misal ID notification, ini notification, ada notificationnya auto increment, terus kemudian misal di sini pesannya, pesan message to text karena bisa panjang kan. Kemudian mungkin notification at ini date,
Oh, mungkin saya pindahin ke sini. Ini mungkin untuk misal order item items ID, ini integer. Oke, ini saya save ya. Jadi nanti misal saya nambahin order items ini yang misal price snapshotnya itu lebih dari 200.000 ya, nah nanti bakal masuk ke notifikasi. Oke, saya coba buat lagi di sini di bawah. Misal di sini declare create ya, create trigger notification order item. Di sini berarti kalau ada data masuk ya. Oke, berarti after atau before. Jadi before insert. Jadi sebelum data ini dimasukin, karena masukinnya 200, lebih dari 200, nah, kita masukin dulu ke notifikasi, ke tabel notifikasi. Jadi before insert order items ini berarti ya, order items on ini for each row ya kan, ini bikin and oke. Jadi gampang aja, misal di sini if new, di sini price snapshot ya, price snapshotnya itu lebih dari 200, then apa di sini and if ya, and if ya. Tapi mungkin sebelum itu saya ambil ini, kemudian ini apa nggak usah dulu. Oke, maka insert into tabelnya tadi notification order item, ada message-nya, terus order item ID, kemudian notification add, sini values, misal pesannya pesanan Anda lebih dari 200.000, seru. Kemudian order ID-nya misal new dari order item ID, kemudian notification-nya now. Oke, di sini order items, misal saya bikin
notification itemnya ini before insert tool order items. Oke, saya go, bisa. Oke, misal saya coba insert, jadi sini misal order ID yang ke 505 tadi, terus produk ID-nya misal tadi 53 ya, ikutin Mercedes, kemudian kuantitinya 3, di sini tadi 1 juta. Oke, ini kan lebih dari 200.000 nih. Saya go. Oops. Order item ID. Sebentar. Order item ID. Mungkin ini saya change. Item ID. Oh, order items ya. Order items. Oke. Saya update dulu. Apa tadi? Ini. Oke, saya go, saya insert. 53 tadi 3, 1 juta. Saya go. Oke. Nah, ini pasti masuk. Nah, ya, pesan Anda lebih dari 200.000. Order item ID yang ke 0 ini. Pak ini. Terus ini. 2026. Ini bisa 0 karena kan tadi dicek sebelum dimasukin kan datanya. Nah, karena belum dimasukin datanya, jadi keburu dimasukin ke notifikasi, jadi belum dapat ID-nya. Jadi ini mungkin bisa after insert. Oke, saya coba lagi, saya edit after ya. Nah, saya misal ini sekarang yang coba 55 beli 2, harganya berapa nih? 1 2 3 4 50 juta ya, berarti 100 juta tuh ke 46. Oke, saya go. Oke, dapat ya. Nah, ini baru dapat order itemsnya. Jadi harus diperhatiin lagi eventnya kayak gitu. Oke, berhasil untuk notifikasi. Yes, selesai sudah tugas yang saya kerjain ya, mulai dari menjelaskan dasar trigger, membuat audit log, terus update data secara otomatis, dan trigger notifikasi kayak gitu. Dan ya, oke, mungkin itu aja dari saya yang dapat saya kerjakan. Jika ada yang kurang dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.